الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Allah SWT menyebutkan, dan apabila kalian hitung nikmat dengan bentuk tunggal, nikmah. Jadi nikmah Allah sangat banyak. Seperti kita melihat, mendengar, berjalan, makan, minum, tidur, itu adalah nikmat. Sedangkan dari poin-poin nikmat tersebut itu terkandung di dalamnya nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi, nikmat-nikmat yang tak terhitung, tak terbatasi. Jadi dalam satu nikmat kandungannya nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tak terhitung dan tak terbatasi. Bahkan pada ujian itu pun terkandung padanya nikmat. Sehingga bagaimana caranya agar hati kita senantiasa terhibur, tersejukkan dengan kebahagiaan. Hati kita senantiasa tersejukkan. Maka di sini ada hal yang penting bagi kita adalah ridha. Kita ridha dengan segala apa yang Allah tentukan dari takdirnya, dari qada dan qadarnya. Maka di antara ulama ada yang mengatakan ridha adalah sukunul qalbi tahta majaril ahkam, yaitu tentramnya hati di bawah seluruh ketentuan-ketentuan yang Allah SWT telah tentukan, sehingga perkara yang dialami oleh semuanya termasuk kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya perkara yang menyenangkan kita ataupun perkara yang sebaliknya. Maka tatkala kita ridha dengan apa yang telah Allah tentukan tadi, fala tahzan ala amrin fat, maka kita didik diri kita jangan bersedih pada perkara yang luput dari kita. Perkara yang luput jangan sedih. Kemudian juga wala takhaf mimma huwa at, dan jangan khawatir, jangan takut pada perkara yang akan datang. Karena kadang perkara yang akan datang ini menakutkan, karena kita belum pernah dari kekhawatiran-kekhawatiran. Ini jangan takut. Walaupun manusianya mungkin takut, tetapi ilmu iman mengatakan kita supaya jangan takut. Mungkin yang terlewatkan bikin sedih, tapi ilmu iman mengatakan jangan sedih.
Demikian juga pada perkara-perkara yang menyenangkan kita. Ilmu iman mengatakan wala tafrah, jangan berbangga. Jadi di sini akhirnya inilah yang akan kita sampaikan, yaitu sebuah penyejuk hati dan penumbuh kebahagiaan. Ya, maka hendaknya kita ridha bima anta alaih, dengan apa yang engkau berada di atasnya, dengan keberadaan kita masing-masing. Kita harus ridha. Kita ridha dengan bentuk kita. Kita ridha dengan sautika, yaitu dengan suara kita, dan dengan bentuk dan juga tempat tinggal kita, dengan negeri kita, dengan rumah kita. Dan kita ridha dengan segala apa yang Allah telah bagikan buat kita. Ridha, menerima, rela, tentram tanpa penentangan dengan segala apa yang Allah telah bagikan kepada kita, baik itu fisik, tempat tinggal, harta ataupun keluarga. Demikian yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 144. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ambillah, terimalah apa saja yang aku telah berikan kepada engkau. Wa kum minasyakirin, jadilah engkau menjadi golongan orang-orang yang bersyukur, berterima kasih. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, syukur ini menempati separuh dari iman, karena separuhnya lagi sabar. Maka dalam perkara yang demikian ini, sebagaimana tadi dalam ayat disebutkan, jadilah termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dengan segala apa yang kita jumpai pada diri kita, sebagaimana tadi yang disebutkan. Berikutnya, innalladzi yarda biqada'illahi wa qadrih, sesungguhnya orang-orang yang ridha dengan qada Allah dan takdirnya, fa innallaha yamla'u qalbahu sa'adatan wa sururan wa ridha'a, maka Allah akan penuhkan di dalam hatinya kebahagiaan, kesenangan, dan juga kerelaan. Wa yatasakhat, amma alladhi yatasakhat wa yata'arrad, adapun orang-orang yang merasa enggak suka, menentangi, enggak ridha, wa yanzuru ila ghairihi, dan dia melihat kepada yang lainnya, kenapa yang lainnya begini, kenapa yang lainnya bisa begini dan begitu. Fa innahu ya'ish fi shiqa, maka sesungguhnya dia akan hidup pada kehidupan yang syiqa, yang menyedihkan, memberatkan, tidak nyaman. Bagaimana syiqanya? Bagaimana kesedihannya? La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berarti gambarannya demikian, hanya Allah yang tahu. Tetapi mereka hidup dalam keadaan syiqa, susah, sempit, tidak bahagia.
Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wa qala Allah, dan juga firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadram maqdura. Sesungguhnya urusannya Allah, perkaranya Allah itu dengan ketentuan yang telah ditentukan, dan itu tidak ada yang bisa melawannya. Sebagaimana matahari Allah terbitkan dari timur, siapa yang bisa melawannya? Untuk menghentikan agar matahari terbit misalnya dari tempat lain, utara, selatan, tidak bisa, ya. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Furqan ayat 2, Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia, Allah, telah menciptakan segala sesuatu dan telah Allah tentukan dari segala sesuatu itu ketentuannya. Dan terus mau ngelawan gimana? Tidak bisa, karena yang menentukan adalah penciptanya. Wa qala Allah, dan juga firman Allah Ta'ala wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Dan sesungguhnya segala sesuatu kami telah himpun, ya, pada catatan yang jelas. Wa qala Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis sama. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah SWT tahu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sudah tercatat di dalam kitabnya Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sesungguhnya itu semuanya mudah bagi Allah. Berarti apa yang akan menyejukkan hati dan apa yang akan menumbuhkan kebahagiaan adalah ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala manusia ridha dengan segala apa yang Allah tentukan, maka dia akan melihat betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sebagaimana tadi yang disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau hitung dari afrod, dari individu-individu kenikmatan, melihat, mendengar, hidup, bisa berjalan, bisa makan, bisa bernafas, dan bisa yang lainnya, di situ sekian banyak kenikmatan. Sehingga disinilah kembali tumbuh bahagia, tumbuh semangat, kemudian Allah berikan lagi kebahagiaan lagi dengan sebab syukur dia dan dengan sebab ridha-Nya dia dengan segala apa yang telah Allah tentukan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا